Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di tahun ajaran yang baru. Dalam kondisi COVID ini, jangan anak-anak merasa sedih karena kita tidak mengajar di kelas, tetapi kita percaya yang Tuhan lakukan itu selalu baik. Yang penting anak-anak punya semangat belajar, lalu anak-anak harus punya sifat dan sikap yang jangan pernah rasa takut kepada guru. Karena ketika anak-anak belajar itu karena anak-anak tidak tahu. Jadi harus rajin bertanya. Ketika anak-anak bertanya, guru lebih semangat. Oke anak-anak semua, sebelum kita siap untuk belajar, kita datang kepada Tuhan Yesus, meminta Tuhan tuntun kita semua dengan berdoa. Anak-anak duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami anak-anak kelas 6B sudah duduk dengan manis dan kami semua akan menerima pelajaran. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami sanggup menerima pelajaran ini, bukan saja untuk persiapan ujian, yang lebih daripada itu untuk menjadi bekal bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya anak-anak semua, kita akan siap dengan pelajaran pertama di pagi hari ini, yaitu bahasa Indonesia. Ya, anak-anak semua, kalau kita bicara bahasa Indonesia, mungkin anak-anak bilang, Ibu, bahasa Indonesia itu gampang, ya. Tetapi anak-anak semua, pelajaran bahasa Indonesia harus kita pelajari dengan sungguh. Itu mengawali pelajaran bahasa Indonesia di kelas 6, tahun ajaran yang baru, tema 1, subtema 1, Bu Guru akan membukanya dengan mengenalkan anak-anak lebih mendalam lagi dan lebih mendasar lagi tentang bahasa Indonesia. Yang anak-anak tahu, bahasa Indonesia kita mengenal huruf-hurufnya yang kita sebut dengan kata abjad. Di dalam bahasa Indonesia ada 26 abjad. 6 abjad. Di dalam abjad-abjad yang kalian sudah tahu A, B, C dan itu dibagi dua, yaitu abjad ini ada konsonan dan ada vokal. Vokal ini hanya 5 huruf, A, I, U, E, O. Yang sisanya adalah huruf-huruf konsonan. Pasti Lady sudah mulai pikiran nih, Virginia sudah mulai berpikiran nih, Yudi sudah mulai berpikir nih, ini vokal ini yang bagaimana, konsonan ini yang bagaimana. Vokal ini ketika kita menyebut hurufnya hanya terdengarnya satu huruf, ya, A, I, E, A, I, E, O, U, A, terdengar satu huruf kan? I, E, O, U. Yang lain dengan ketika kita menyebut M. M ini dibilang satu huruf, tetapi pada waktu kita mengucapkannya terdengarnya 2 huruf. M, K, dibacanya dibilangnya K. Jadi di dalam huruf-huruf konsonan ada satu huruf tetapi kelihatan terbacanya 2 huruf. Ini yang Ibu perkenalkan kepada kalian supaya kalian tahu. Jadi dalam abjad ada konsonan dan ada vokal. Nah, di kelas 5 kalian sudah mendapat pelajaran yang banyak tentang bahasa Indonesia. Ya sekarang kita mau belajar tentang teks. Hari ini kita belajar tentang teks laporan
investigasi. Nah, di dalam kita belajar tentang teks laporan investigasi ini, kita tahu dulu, ini teks laporan ini kita mau buat apa? Ya, pasti anak-anak bilang, ibu, aduh, ibu bicara nih, kita sudah mulai susah. Tidak anak-anak, kita belajar berarti kita mau membuat, kita belajar tentang cara menyusun sebuah laporan. Pasti anak-anak sudah pernah mengarang, ya, mengarang itu membuat sebuah cerita dengan kalian punya kalimat-kalimat sendiri. Nah, ketika kalian belajar dan kalian mengarang itu, berarti kita ada dua, ada investigasi, ada deskripsi. Ini dua ini. Kalau kita menyusun sebuah laporan berdasarkan fakta atau sesuatu yang nyata, kita sebut investigasi. Kalau kita buat sesuai dengan kita punya pemikiran sendiri, itu namanya deskripsi. Ibu ulang, kalau kita membuat sebuah laporan berdasarkan investigasi, itu berarti kita berbicara tentang sebuah fakta. Deskripsi, dia juga fakta, tetapi kita bisa dengan kita punya bahasa atau punya khayalan sendiri, pemikiran sendiri. Nah, ini guru mau kasih contoh ya. Fakta. Fakta berarti sesuatu yang nyata. Di dalam menyusun sebuah teks laporan deskripsi juga bisa menyangkut sebuah yang fakta. Tapi ingat, di dalam fakta ini, dalam deskripsi ini kita membuat sebuah opini. Ya, Ibu Guru jelaskan. Fakta ini sebuah hal yang nyata jelas. Kalau opini ini pendapat. Pendapat itu belum tentu itu menurut sebuah fakta. Contohnya, ini papan tulis ya anak-anak, papan tulis. Secara fakta kita bilang, investigasinya kita bilang gini, papan tulis di kelas 6B ini dibuat dari sebuah triplex, bahannya dari triplex. Nah, kalau di deskripsi, Virginia bisa bilang begini, kelas 6B punya papan tulis, panjangnya kira-kira 2 meter. Ya, berarti ini bukan sebuah fakta. Ini Virginia hanya baru mengarang-arang saja. Ya, dia target saja kira-kiranya hanya panjangnya 2 meter. Ya, nah, itu perbedaannya. Atau kita bilang begini, investigasi, Ibu Guru bilang, kita mengamati sebuah pohon kelapa. Ketika kita mau membuat laporan investigasi, itu tidak gampang anak-anak. Anak-anak harus pegang buku, lalu dengan pena, lalu pergi amati pohon kelapa itu di sana. Ya, kalau investigasi, ini saya mau amati pohon kelapa ini untuk membuat sebuah laporan. Berdiri di depan pohon kelapa itu, lalu jelaskan secara nyata, fakta. Pohon kelapa ini terletak di sini, tingginya sekian meter, ya. Jumlah daun-daunnya berapa dahan, itu dihitung dengan jelas, ya. Buah kelapa yang ada di situ berjumlah 32 buah contohnya. Itu bukan dikarang-karang anak-anak, tetapi anak-anak harus menghitung jumlah buah itu. Lain ketika Ibu Guru bilang, Lady, kamu punya pohon kelapa ada di rumah tidak? Ada. Coba kamu buat laporannya. Tanpa diamati, Lady bisa bilang, pohon kelapa itu kira-kira tingginya 5 meter. Buahnya kira-kira, jadi kalau ketika kita hanya menebak-nebak, atau kita dengan kita punya khayalan sendiri, kita punya pemikiran sendiri, maka itu namanya laporan secara deskripsi. Ya anak-anak ya, sekarang
Sebelum anak-anak membuat sebuah laporan, harus ingat dulu bagaimana cara menyusun sebuah karangan. Yang Ibu Guru amati dari siswa-siswa kakak-kakak kalian yang sudah lulus dari SD, banyak yang teliti cara penulisan sebuah karangan. Ini bukan laporan, ini buat karangan. Kita lihat laporan. Laporan nanti Ibu Guru sebentar kasih contoh cara menyusun laporan, lalu Ibu Guru coba mau kasih tugas anak-anak membuat sebuah laporan. Nah sekarang dalam menyusun sebuah karangan, kita harus taruh judul di sini nih. Ya, ini tempat sebuah judul. Lalu kita membuat karangan itu dari mana? Pertama, kita harus tentukan dia punya pokok pikiran atau ide pokok. Ide pokok. Contohnya, Ibu mau menulis sebuah karangan tentang naik menjadi siswa kelas 6. Itu Ibu Guru taruh judul, menjadi siswa kelas 6. Lalu Ibu Guru taruh ide pokok 1, kebanggaan menjadi siswa kelas 6. Yang kedua, cara belajar, ya, cara belajar di masa pandemi. Contohnya saja ya, Ibu Guru bikin ini, pandemi COVID. Yang ketiga, semangat belajar. Nah, kalau ada 3 ide pokok, berarti kalian harus buat 3 paragraf. Tidak boleh lebih. Ya, kalau ada 3 ide pokok, kalian harus buat 3 paragraf. Paragraf ini dikembangkan dari ide pokok ini. Ya, jadi ide pokok ini seperti kita bilang, kita sudah dia punya rambu-rambu atau dasar-dasar, atau ketong bilang juga Sutaro dia punya cara yang harus ketong kembangkan. Jadi ketika Ibu Guru kasih contoh saja, ingat kalian bisa kembangkan yang kalian punya pemikiran. Kebanggaan menjadi siswa kelas 6. Setelah kalian taruh judul, kalian kembangkan ide pokok yang pertama ini pada paragraf pertama. Kembangkan menurut kalian punya kalimat sendiri, karena ini hanya berupa sebuah deskripsi. Nah, contohnya kalau Ibu buat kalimat gini, ketika tahun ajaran baru, Guru mulai tulis di sini ya. Ketika tahun ajaran baru, saya mulai duduk di kelas 6. Saya bangga karena bisa menjadi siswa kelas 6. Kalimat ini, ide pokok ini, kata ini, kalimat ini, kalian harus taruh dia di paragraf pertama. Jadi dia harus ada, ya. Nah, banyak Ibu Guru lihat ada mana yang tulis begini. Contohnya, kemarin saya ke pasar naik mobil, ya, bersama ibu.
Penulisan ini benar atau salah? Permulaan kalimat, anak-anak harus mulai dengan huruf besar. Ya, harus mulai dengan huruf besar. Sekarang kalau ibu kalian bilang, ibu betul ini sebesar sekali nih. Kak, besar papan pun, tapi kalau dia punya huruf kecil begini, itu tetap huruf kecil. Tapi walaupun kalian punya huruf K ini, dia hanya kecil begini, tetapi ini kan huruf besar, ya. Jadi perhatikan, pada awal sebuah kalimat harus ditulis dengan huruf besar. Nah, ada yang tahu begini, bersama ibu, dia taruh B di sini bersama B huruf besar, karena dia berpikir, ini saya mulai tulis di ujung kertas nih, tidak boleh. Kalau belum ada tanda titik, tidak ada penulisan huruf besar. Ulang, kalau belum ada tanda titik, anak-anak tidak boleh memakai huruf besar. Lalu tulis ibu juga huruf besar, tidak boleh. Kecuali di belakang nama ini, kata ibu ini, ada nama ibunya. Ibu Rini huruf besar. Tapi kalau hanya tulis ibu ini harus huruf kecil sayang, ya. Ibu harus huruf kecil. Lalu pakai tanda titik. Nah, yang ibu mau jelaskan di sini, kalian sudah kelas 6, hati-hati dengan penulisan. Kenapa sampai ibu mulai dengan pelajaran dasar ini? Karena kadang anak-anak itu asal tulis, ya. Dia mau huruf besar kah? Dia mau huruf kecil kah? Dia punya mau. Tapi ini ibu guru, ibu Ina, kita guru kelas 6 sudah mulai perhatikan anak-anak. Ya, anak-anak datang untuk belajar. Kalau ketika sudah diberitahu oleh ibu, harus seperti itu. Kita salah tuh. Kita boleh begitu lain. Kita harus merubah. Kan? Nah, ini guru sudah bilang. Jadi, paragraf pertama, dia mulai agak masuk ke dalam. Dia menjorok ke kanan. Ini dia ke posisi sini. Jadi anak-anak mulai tulis itu dari sini. Terus, karena dia baru masuk paragraf pertama, dia tidak boleh mulai dengan di sini. Tidak boleh. Ketika anak-anak terangkan cerita-cerita masih di tema tentang bangga menjadi siswa kelas 6, cerita saja. Kalau dia titik di sini, cerita lalu titik di sini, jangan mulai lagi di sini. Bisa lagi di sini. Anak-anak mulai dengan huruf besar. Ya, tidak boleh pakai huruf kecil. Lalu sebuah kalimat itu harus ada pakai tanda bacanya. Ya, kalimat di dalam sebuah kalimat harus ada tanda baca. Anak-anak sudah tahu tanda baca kan? Tanda-tanda baca. 1. Titik. Titik. Koma. Tanda seru. Tanda tanya. Tanda titik 2 dan sebagainya. Tanda titik ketika kita membaca, dia masih kelihatan indah ketika kita memperhatikan tanda-tanda baca ini. Ya, ketika tanda titik berarti kita sudah mengakhiri sebuah kalimat. Dan harus ada pakai tanda titik. Tidak mungkin kita bicara atau kita baca tidak stop. Nanti kita punya nafas ini habis. Pakai tanda koma berarti berhenti sebentar saja. Lalu kita memulai lagi. Tanda seru dipakai untuk sebuah kalimat perintah. Tanda tanya untuk sebuah kalimat pertanyaan yang meminta jawaban. Kenapa harus pakai tanda-tanda baca? Supaya kalimat itu kelihatan dan kedengarannya indah. Tidak mungkin, Neng. Dia baca begini. Di mana rumahmu? Hah? Ketika pakai tanda baca, di mana rumahmu? Hah? Lady punya papa bilang, papa Ais bilang, Lady, cepat belajar. Hah? Tidak mungkin Lady papa bilang, Lady, cepat belajar. Hah? Lady, cepat belajar. Lady, cepat mandi. Itu adalah sebuah kalimat perintah yang membuat kita yang mendapat kalimat itu harus melakukan sesuatu. Ya.
Ini nanti kita bicarakan lebih lanjut. Sekarang kita lanjut. Ketika anak-anak sudah menceritakan ide pokok yang pertama, mau sampai di ide pokok yang kedua, anak-anak harus menulisnya sejajar dengan paragraf pertama. Jadi kalau ada 3 ide pokok berarti ada 3 paragraf. Ini satu. Mulai sini dia cerita terus sampai selesai. Kalau dia mau masuk di tema yang kedua atau ide pokok yang kedua, dia harus itu nih sejajar nih. Dia mulai di sini. Dalam masa pandemi ini, kadang kita sedih karena kita tidak bisa belajar di kelas. Tetapi guru-guru kelas kita berjuang untuk kita bisa mendapat pelajaran sebagaimana mestinya. Itu kalian cerita di ide pokok yang kedua. Nah, sini kalian cerita nih harus sejajar. Bukan berarti kali guru begitulah. Anak-anak kalau begini tidak perlu. Kalian hanya punya bayangan, oh ini dia sejajar. Masuk ke ide pokok kedua, kalian harus punya gini. Cerita terus. Jadi dia mulai dengan garis tepi ini punya ujung. Nanti kalian mau sampai di ide pokok yang ketiga, kalian harus tulis sejajar di sini. Nah, dari sini guru tahu bahwa ada kalian punya ide pokok 3. Ya, ketika anak-anak menceritakan ini, nanti guru tarik ide pokok sendiri. Dia bicara tentang dia bangga ini menjadi siswa kelas 6. Berarti guru bisa tulis ide pokok yang pertama. Ya, jadi nanti kita bicarakan lagi. Ini guru kasih pandangan-pandangan umum untuk kalian mengetahui cara menyusun sebuah karangan. Sekarang kita balik. Di dalam materi tema 1, kalian mulai dengan laporan. Berarti laporan ini, baru laporan yang guru mau ajar untuk anak-anak ini, bukan laporan deskripsi. Yang tadi guru bilang, kalau laporan deskripsi gampang. Ya, kita di sini bilang, lautan itu berwarna biru. Ya, lautan itu berwarna biru. Ketika hujan besar, gelombangnya tinggi. Itu kita bisa masukkan di deskripsi. Tapi ketika ibu guru bilang, Yudi, coba kalian amati. Ketika hujan begini, lautan bagaimana? Tidak mungkin Yudi berdiri di Google lalu Yudi bilang, Ibu, ombaknya besar. Tidak mungkin. Yudi harus ke pantai. Yudi harus ada di objek itu. Kalau di tempat yang Yudi mau amati. Itu yang maksudnya itu. Jadi itu kita lihat di investigasi. Nah, di sini ibu guru sudah tahu tentang materi teks laporan investigasi atau teks laporan yang disusun berdasarkan fakta atau pengamatan atau observasi. Observasi sama dengan pengamatannya, kan? Nah, teks laporan investigasi itu adalah teks yang berisi laporan. Jadi anak-anak buat sebuah laporan. Laporan itu dibuat dari hasil mengamati. Jadi anak-anak lihat, anak-anak baca, ya, atau anak-anak membuat sebuah penelitian. Yang berikut, ciri-ciri dari teks laporan investigasi ini, dia terdiri dari definisi umum, definisi bagian, dan penutup. Di dalam ciri-ciri ini juga ada dia membuat yang tadi Ibu sudah jelaskan harus berdasarkan hasil pengamatan. Jadi fakta, sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar-benar ada. Yang berikut, fakta ini ditulis berdasarkan hasil penelitian. Nah, kalau anak-anak sudah dapat ini, yang tadi Ibu Guru jelaskan, ini ada format tugas nih. Anak-anak amati ya, ini tugas. Tugas ini, Ibu Guru karena ini dalam kondisi COVID, Ibu Guru tidak meminta anak-anak harus kikibun, atau anak-anak harus tanam, atau anak-anak harus pergi mencari.
anak-anak tinggal di rumah dulu sekarang ini. Lihat buat formatnya, laporan investigasi. Judulnya, anak-anak lihat di buku ini. Buku siswa tema 1, halaman 2 dan 3. Nah, anak-anak buat ini sebuah laporan ini, buat judul. Terserah anak-anak mau taruh judul apa. Materinya tentang jagung. Ya. Nah, kali ini pengamatan observasi itu tidak didapat dari anak-anak turun lapangan, tetapi anak-anak hanya membaca. Sehingga ketika sudah taruh judul, tulis alat dan bahan, buku apa? Anak-anak dapat materi ini di buku apa? Ya? Terus alat tulisnya apa? Anak-anak pakai apa untuk tulis? Yang berikut buku referensi. Ketika anak-anak baca tentang jagung, mungkin anak-anak bilang, di buku siswa ini dia kurang lengkap. Saya cari buku lain lagi. Mama punya buku adakah? Ada buku-buku tentang pertanian yang berbicara tentang jagung. Kalau ada anak-anak harus taruh di referensi. Buku apa? Nah, ini sekarang anak-anak buat ini. Format ini ditulis, lalu bagian teks dan kalimat. Bagian teks di ain informasi umum, anak-anak ceritakan tentang jagung. Contohnya, jagung itu adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Itu adalah sesuatu yang umum. Jagung banyak ditanam di daerah-daerah pertanian oleh orang yang menanamnya disebut petani. Contohnya itu adalah informasi umum. Anak-anak taruh di sini. Sekarang ketika anak-anak baca itu buku, ada fakta yang anak-anak dapat. Tuh, tinggi jagung kira-kira berapa? Dia punya usaha dari tanam sampai menghasilkan itu berapa lama? Itu anak-anak taruh di sini sayang. Taruh di fakta, kenyataan yang anak-anak baca itu. Nanti di kesimpulan, anak-anak kasih gambaran. Bagaimana supaya jagung itu dia tetap ada? Berarti kalau ditanam, katong harus buat apa? Ya, petani itu supaya dia tetap ada. Jangan jagung itu dia begitu saja harus katong tanam baru atau bagaimana? Itu kalian harus taruh di kesimpulan. Kesimpulan berikut bisa juga anak-anak, jagung itu setelah kita membuat laporan hasil pengamatan, kita tahu bahwa jagung itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Itu. Jadi yang sederhana saja, Ibu Guru minta yang sederhana. Yang penting anak-anak tahu informasi umum yang bagaimana. Kalau fakta itu tentang ciri-ciri jagung. Ya, anak-anak harus tahu berapa tingginya, helai daunnya bagaimana, cara menanamnya bagaimana. Itu ditaruh di fakta. Ya, itu ya anak-anak tentang materi kita kali ini bahasa Indonesia. Nanti jangan takut untuk memulai. Guru ingatkan, jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk berbuat salah. Di dalam belajar mengajar, salah itu soal biasa. Yang penting anak-anak harus berusaha. Jangan sampai di rumah lalu suruh mama dan papa yang buat ya. Anak-anak harus belajar buat sendiri. Nanti ketika ada salah, kita revisi atau kita perbaiki, anak-anak akan pasti mengingat, oh iya yang salah saya di sini, yang benarnya nanti di sini. Ya anak-anak ya, itu saja yang Guru bisa sampaikan di pelajaran bahasa Indonesia di siang hari ini.